Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menunjuk orang terkaya di dunia Elon Musk untuk memangkas birokrasi Amerika Serikat. Elon Musk akan memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah demi merampingkan regulasi yang berlebihan, merestrukturisasi lembaga, serta mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Tindakan Elon Musk ini diharapkan menarik kembali para pebisnis Amerika Serikat di luar negeri, termasuk para pebisnis internasional untuk mau berdagang di negara Paman Sam. Lalu yang menjadi pertanyaan Putri dan juga pemirsa, apa efek dari langkah Elon Musk ini bagi perekonomian Indonesia? Senada dengan pemikiran Donald Trump, Presiden Prabowo pun sempat mengingatkan bahwa birokrasi di Indonesia terkenal ribet dan lambat. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Profesor Telisa Aulia Valianti, dan juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Profesor Poppy Rufaidah. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Prof. Telisa terlebih dahulu. Prof. Telisa, di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina, kenapa Presiden terpilih Donald Trump menunjuk Elon Musk yang merupakan orang terkaya di dunia, merupakan pengusaha besar di Amerika Serikat di berbagai sektor bisnis, salah satunya teknologi. Kenapa itu, Prof. Telisa? Ya, karena memang selain perang dagang kan Amerika dengan China itu kalau kita lihat kan perang teknologi. Jadi tentunya Trump membutuhkan seorang ahli yang sangat prominent di bidang teknologi, dan kita tahu Elon Musk itu tentunya menguasai dari sisi teknologi. Kita tahu bahwa dia sebagai CEO Tesla, kemudian sebagai di SpaceX itu kan teknologi-teknologi masa depan. Nah, tentu tema perang teknologi dengan China ini ke depan akan semakin kuat ya. Nah, oleh karena itu dia butuh pendamping dari sisi yang memiliki kekuatan di sisi teknologi, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bersama bahwa memang Elon Musk ini kan memberikan banyak dana untuk kampanye dan banyak jasa kepada Trump dalam kemenangannya karena menguasai platform-platform teknologi. Jadi bagaimana menciptakan image, menciptakan brand dan lain sebagainya itu sangat dibantu dari media sosial, dan kita tahu Elon Musk ini menguasai media sosial. Nah, karena jasanya yang besar tentunya Presiden Trump ingin memberikan penghargaan ya kepada Elon Musk untuk terus membantu juga seperti itu. Itu dua hal, karena ya pastinya berjasa, dan yang kedua memang tema teknologi ini sangat sesuai karena kalau kita lihat dulu kita bandingkan dengan pemilu Amerika tahun 2016 ya, waktu Trump pertama terpilih. Nah, kepala eksekutifnya atau kepala kampanyenya yang juga cukup sangat prominent waktu itu bankers waktu itu ya. Nah, sekarang dia memilih Elon Musk. Jadi dulu mungkin Amerika kan baru keluar dari krisis perbankan dan lain sebagainya, makanya dia membutuhkan seorang bankers di sisinya sebagai penasehat seperti itu. Nah, sekarang karena tema teknologi ini ke depan akan semakin berat persaingannya, dan dengan China juga sangat intens sekali di sisi teknologi, nah dia membutuhkan orang kuat di sisi teknologi. Itu aja sih, itu dua reason yang menurut saya sangat kuat. Tentu ada reason lainnya, tapi dua hal ini sudah cukup menjelaskan ya mengapa Presiden terpilih Trump ini memilih Elon Musk untuk ya itu tadi memimpin efisiensi dan lain sebagainya ya, seperti itu. Oke, baik. Prof. Poppy, kalau kita lihat ini kira-kira apa yang akan dilakukan Elon Musk dengan Departemen Efisiensi Pemerintah Amerika Serikat ini? Kalau kita melihat di 2022 saat Elon Musk mengambil alih sosial media Twitter yang kemudian jadi X begitu, efisiensi yang dilakukan adalah tidak hanya merampingkan sistem tapi juga memberhentikan banyak orang. Apakah kemudian nanti juga akan dilakukan di pemerintahan Donald Trump? Ya, merujuk kepada kemampuan Elon Musk sebagai CEO Tesla, yang mana sejak tahun 2008 ditunjuk sebagai CEO Tesla sampai dengan terakhir tahun 2024, Elon Musk mampu membukukan keuntungan bagi perusahaan tersebut, di mana saat tahun 2019 perusahaan ini memiliki kerugian yang sangat signifikan, dan baru bisa beruntung itu memiliki pendapatan bersih di tahun 2019. Di 2019 masih mengalami kerugian, dan baru di tahun 2020 baru membukukan pendapatan bersih. Kemudian Elon Musk pun juga pada saat tahun 2008 ditunjuk sebagai perusahaannya yang dibentuk oleh Elon Musk mendapatkan proyek untuk meluncurkan roket dari NASA, dan ternyata Elon Musk mampu membuat efisiensi untuk setiap peluncuran ini mampu menghemat sampai 20 juta US dollar. Dan karena kepiawaiannya dalam mengefisienkan seluruh aktivitas di dalam perusahaan Tesla, begitu juga SpaceX, ini menjadi best practices yang dilihat oleh Trump, seorang pebisnis unggul di Amerika Serikat, yang melihat bahwa
penunjukan Elon Musk sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah Amerika Serikat diharapkan akan mampu melakukan penghematan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu untuk di departemen-departemen yang ditangani oleh pemerintah Amerika Serikat. Mulai dari Department of Health and Human Services itu merupakan salah satu kementerian atau departemen yang paling tinggi memakan budget dari anggaran pemerintah untuk tahun fiskal 2025, kemudian dilanjutkan dengan Department of the Treasury-nya, kemudian Social Security Administration, sampai Department of Defense, Department of Veteran Affairs, dan lain sebagainya. Kemudian banyak keluhan-keluhan yaitu untuk Departemen untuk layanan bagi veteran, di mana dianggap sangat lambat dan juga sangat lamban, dan hal itu menyebabkan keluhan-keluhan yang mencuat di media. Bahkan banyak analisis politik di Amerika Serikat melihat kelambanan dalam birokrasi yang ada di pemerintahan yang sedang berjalan. Untuk ini keputusan pemerintah menunjuk Elon Musk untuk melakukan reformasi birokrasi, karena saat menjadi CEO X atau Twitter saat itu dari 8.000 karyawan Twitter itu menjadi 1.500. Kemudian mampu melakukan penghematan anggaran. Selanjutnya selain melakukan penghematan anggaran yang dilakukan oleh Elon Musk, menyebabkan kepercayaan publik yang menyebabkan nilai saham perusahaan Tesla kemudian juga perusahaan X memiliki nilai yang sangat tinggi sekali karena peningkatan kepercayaan pada publik, dan ini ditunjukkan juga dengan peningkatan penjualan produk Tesla sampai dengan tahun ini semakin meningkat. Bahkan Tesla sekarang menjadi perusahaan otomotif yang paling dipercaya oleh Amerika, memiliki brand image yang sangat baik sekali. Nah, untuk ini hal-hal yang dilakukan oleh Elon Musk ini diharapkan memiliki dampak kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Trump. Pertama, penghematan anggaran diharapkan dapat menjadi salah satu ujung tombak untuk meningkatkan layanan lainnya dari Prof. Popi, mohon maaf saya harus potong dulu karena durasi kita juga terbatas. Prof. Popi, kita ingin fokus dulu. Tadi kan Prof. Popi menyampaikan soal efisiensi birokrasi, tapi kita ingin fokus. Tadi Prof. Telisa menyampaikan bahwa ini berkaitan dengan perang teknologi dengan Cina dan juga Amerika Serikat yang semakin kuat. Bagaimana menakar kekuatan ekonomi kedua negara ini, Prof. Popi? Untuk menakar kekuatan kedua negara Amerika Serikat dengan China, kita melihat bahwa Amerika Serikat sangat tergantung dengan produk-produk yang diproduksi di China, di mana Amerika merupakan salah satu negara tertinggi yang memiliki foreign direct investment di China. Seluruh produk yang diproduksi oleh China masuk ke pasar Amerika dan memiliki tingkat ketergantungan. Dilihat dari kapasitas hal tersebut, ini akan sangat berdampak sekali bagi negara-negara yang memiliki ketergantungan akan pasar Amerika Serikat. Dengan adanya Departemen Efisiensi ini diharapkan pemasukan khususnya untuk pajak untuk pajak yang diterima dari produk-produk yang masuk ke Amerika akan dilakukan oleh Trump seperti saat menjabat sebagai presiden ke-45 tahun 2017 saat itu, di mana dikenakan sampai 10% sampai 20%. Dan ini diprediksi karena Baik, saya mungkin beralih ke Prof. Telisa. Prof. Telisa, kalau kita lihat kan kebijakan proteksionisme ini kemudian kan apakah berdampak signifikan terhadap Indonesia, misalnya seperti penerapan tarif 20% misalnya bagi produk masuk ke Amerika Serikat. Nah, bagaimana nanti kira-kira kondisi kita? Ya, ada beberapa channel, kalau kita lihat kan melalui trade channel dan financial channel ya utamanya. Nah, melalui trade channel, tarif itu langsung berdampak. Nah, kalau dia misalkan Trump ingin menerapkan dari semua negara pengekspor ya, termasuk Indonesia, negara-negara Asia. Selama ini kan Indonesia juga salah satu dianggap yang menyebabkan defisit di neraca perdagangan Amerika, tapi tidak sebesar Cina tentunya. Kita masih di ranking berapa. Nah, tapi tetap ya itu akan dikenakan tarif. Artinya ekspor kita ke Amerika Serikat ini bisa terancam. Itu directnya. Yang indirectnya itu melalui China. Karena kan dia akan menetapkan tarif lebih tinggi lagi, yaitu rencananya 60%. Nah, sedangkan kita banyak mengekspor ke China produk setengah jadi. Nah, yang nanti produk jadinya itu dieksporlah ke US. Nah, kalau ekspor ke US itu berkurang, tentunya ekspor Indonesia ke China bisa berkurang. Jadi kita harus agak waspada, bersiap-siap. Neraca dagang kita yang selama ini 53 bulan atau 54 bulan itu surplus berturut-turut, ini ada ancaman. Dengan terpilihnya Trump ini, takutnya neraca dagang kita jadi
tadi ya surplusnya menipis, semakin tipis gitu karena adanya perang dagang ini. Jadi itu yang perlu kita waspadai, itu melalui trade channel. Yang kedua, melalui financial channel, itu sebetulnya dengan adanya penguatan ekonomi Amerika kan memang Trump ingin ekonominya itu selalu menguat ya, domestic ekonomi, greenback dolar, dolar kembali dan dolar menguat ke Amerika. Jadi semua investasi diharapkan kembali ke Amerika. Nah, kuatnya ekonomi Amerika itu tidak begitu baik dampaknya di pasar keuangan. Biasanya pasar keuangan kita tuh akan bullish kalau Amerika tidak terlalu baik seperti itu karena biasanya dia akan quantitative easing, terus kemudian bunga jadi tertahan ya. Nanti kan arah kebijakan Amerika juga kalau misalkan Amerika itu dampak tarif itu inflasi menjadi tinggi, bunga itu tidak bisa turun seperti yang kita harapkan bunga The Fed dan artinya nanti ke perekonomian Indonesia, bunga Indonesia juga mungkin bisa turunnya itu tidak secepat yang kita harapkan. Nah, padahal kita lagi butuh banget sekarang penurunan suku bunga itu untuk mendorong aktivitas ekonomi. Jadi ini akan berdampak di dua sisi, di sektor ekspornya, di neraca dagang kita yang nanti bisa semakin tipis, kemudian di sektor keuangannya, capital inflow ini kita menjadi ada challenge di situ. Jadi itu yang dua hal yang perlu kita waspadai ya, dampak kebijakan Trump ini kepada perekonomian Indonesia. Oke, Prof. Telisa, nanti kita akan coba dalami lagi mengenai dampak terhadap Indonesia, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Oke, kita langsung menuju ke Prof. Telisa. Prof. Telisa, sebelum kita bicara lebih lanjut soal dampaknya ke Indonesia, saya ingin dalami dulu, tadi ada hal yang belum tergali. Kan Prof. Telisa menyampaikan dengan ditunjuknya Elon Musk masuk ke jajaran kabinet dari Donald Trump, ini perang teknologi dengan Cina akan semakin kuat. Apakah artinya Donald Trump ini menggunakan Elon Musk untuk kemudian memerangi kekuatan Cina? Bisa diartikan seperti itu nggak, Prof. Telisa? Ya, secara tidak langsung begitu ya, walaupun tentu lebih complicated lagi secara diplomasinya, tetapi setidaknya bahwa untuk istilahnya itu memberikan credibility signaling ya. Jadi bahwa di dalam perang ini kan biasanya kan ada namanya perang kan pasti ada signaling nih bahwa kita ada signal yang kuat bahwa kita punya nih orang-orang hebat di balik kita dan udah terbukti Elon Musk itu adalah pemimpin, tadi disampaikan Prof. Popi juga, CEO teknologi yang terbesar di dunia dengan valuasi yang terbesar di dunia tentunya. Itu kemudian diharapkan bisa lebih memberikan dampak yang positif ya, dalam arti bahwa kedikdayaan Amerika di dalam teknologi ini akan terus terjaga seperti itu. Jadi Amerika ingin menjaga hegemoninya dalam berbagai hal ya, dalam hal perekonomian sebagai negara adidaya, dalam hal teknologi juga karena ya itu sudah terjadi di beberapa presiden terakhir juga ya, teknologi itu semakin berperan dan ada kekhawatiran bahwa China akan menyalip Amerika dalam hal teknologi tersebut. Kan kalau kita lihat beberapa teknologi yang dilarang itu ya saling melarang ya, China melarang teknologi AS digunakan, AS juga melarang teknologi China digunakan. Jadi dan Amerika Serikat sendiri merasa ada beberapa teknologinya yang dicuri gitu, quote unquote tanda petik, oleh China. Nah, oleh karena itu, dan teknologi itu kan memang valuasi yang cukup besar dalam perekonomian dunia saat ini. Apalagi nanti kan dunia itu berkembang ya, akan ke artificial intelligence, robotik itu semakin kuat. Nah, ini juga tentunya ya dibutuhkan tadi orang-orang yang kuat di sekitar Trump yang menguasai teknologi. Jadi sebagai deterrence factor bahwa untuk ya bahwa kita unggul loh dalam persaingan ini walaupun belum berperang, ya istilahnya perangnya akan semakin memanas begitu. Nah, tapi sebelum perang dimulai semakin memanas itu sudah diberikan credibility signaling, ini loh ada orang yang di samping saya yang memang ahli di bidang teknologi seperti itu. Oke, baik, saya ke Prof. Popi. Prof. Popi, jika memang perang dagang antara kedua negara ini kemudian memanas dan Cina kemudian membalas perang dagang tersebut. Nah, bagaimana dengan kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Apakah nanti akan tertekan? Apakah bisa nantinya mencapai target ekonomi pertumbuhan ekonomi 8%? Ya, sehubungan dengan situasi yang saat ini dinanti-nanti oleh hampir semua negara, situasi perekonomian dikaitkan dengan Indonesia. Ini tergantung dari leadership yang saat ini menjadi uji coba Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, di mana banyak gebrakan-gebrakan yang sudah dicanangkan, namun kita melihat sampai sejauh mana kekompakan kabinet yang ada di Kabinet Merah Putih dalam mencapai apa yang sudah dicanangkan, terlebih dengan jumlah kementerian yang dipisahkan menjadi jumlah yang besar, dibutuhkan satu koordinasi bersama. Surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh berbagai kementerian harus mendukung apa yang menjadi keinginan dari pemerintahan yang ada. Tentunya prediksi-prediksi yang sudah dikaji pertumbuhan
untuk ekonomi yang ada di dalam negeri ini terkait dari kemampuan dari pemerintahan yang ada saat ini dalam rangka untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang dapat dilakukan oleh Indonesia. Dengan adanya Trump harus berhati-hati karena Indonesia merupakan negara yang sangat mengandalkan ekspor yang masuk ke Amerika Serikat dengan jumlah yang kedua terbesar pendapatan Indonesia. Bila pemerintah Indonesia tidak mampu melakukan lobby-lobby dan juga diplomasi ekonomi terhadap pemerintah Amerika Serikat, dikhawatirkan akan berdampak terhadap para pengusaha yang sudah memiliki pasar di Amerika Serikat. Ini adalah salah satu poin yang perlu diperhatikan, apakah ini akan menjadi perlambatan pertumbuhan yang ada di Indonesia. Kemudian kita dapat perhatikan bahwa dengan program swasembada pangan atau ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, yang mana sudah mengkonversi lahan di Kalimantan, di Merauke, itu merupakan salah satu program yang perlu didukung oleh seluruh kementerian, sehingga berbagai anggaran yang harus dilakukan oleh pemerintah harus dilakukan audit ulang, mengidentifikasi anggaran-anggaran yang impactful dalam rangka untuk peningkatan perekonomian Indonesia. Terlebih juga saat ini dengan adanya sistem digitalisasi, transformasi teknologi dan lainnya, ini bisa menjadi salah satu faktor yang bisa mempercepat proses peningkatan ekonomi. Indonesia perlu melihat apa yang dilakukan oleh Trump pada saat menjadi presiden tahun 2017 dengan menerapkan One Federation policy, di mana One Federation policy ini dilakukan oleh Presiden Trump, yaitu untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proyek-proyek yang dilakukan di bawah kementeriannya itu harus satu pintu dan berbasis teknologi. Namun karena itu baru diimplementasikan tahun 2021-2022, pada saat berakhir impaknya itu tidak terasa, dan ini bisa menjadi salah satu contoh bagaimana keseriusan pemerintah Indonesia dalam melakukan transformasi teknologi di kabinetnya sehingga mendukung perekonomian yang ada. Artinya itu berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Kita menuju ke Prof. Telisa. Prof. Telisa, kalau tadi Prof. Popi menyampaikan dengan adanya postur kabinet Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump, ini berpengaruh terhadap postur perekonomian di Indonesia. Tapi bagaimana wajah kerjasama antara Indonesia, Amerika Serikat dan juga China? Karena kita tahu ya, Amerika Serikat dan juga China ini kan dengan Indonesia memiliki hubungan diplomatik. Ya, jadi kalau kita berdiskusi ya, apa sih strategi yang tepat? Indonesia adalah negara non-blok sebetulnya. Itu yang harus kita pertahankan ya, sesuai dengan Konferensi Asia Afrika yang selalu kita jaga sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Kita ingin berhubungan baik dengan semua. Jadi di tengah peperangan ini kita tidak memihak baik kepada Amerika maupun kepada Cina, tapi kita juga bekerja sama dengan baik dengan Amerika dan Cina. Nah, itu yang disebut sebagai multiple alignment in non-alignment istilahnya. Jadi kita itu multiple alignment, kita bekerja sama dengan banyak pihak dalam kita tidak di dalam bloknya gitu. Jadi itulah yang strategi terbaik saat ini yang sudah kita diskusikan. Jadi artinya bahwa ya Indonesia ikut BRICS, Indonesia ikut OECD, Indonesia dekat dengan Amerika, Indonesia juga dekat dengan China. Jadi kita memang challenge-nya adalah bagaimana mempertahankan jangan sampai nanti yang lain merasa bahwa ini lebih dekat dengan ini lebih bahwa artinya kita berhubungan baik dengan semua ya, bukan pragmatis, tapi memang itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kita bahwa kita adalah negara yang tidak memihak, kita adalah non-blok seperti itu. Nah itu yang tapi dalam kerjasama ini misalkan nanti kita lihat kerjasama di Amerika yang seperti apa yang nanti tidak melanggar nanti dengan China, nanti kerjasama dengan China seperti apa tapi yang tidak melanggar dengan Amerika. Nah itu memang kita harus pandai untuk menempatkan diri seperti itu. Jadi ada kompartemennya ya, antara kerjasama dengan Cina dan juga Amerika Serikat, kurang lebih seperti itu ya. Baik, Prof. Telisa. Nanti dalam teknologi, dalam ekonomi, dalam perdagangan seperti apa gitu. Masing-masing harus dipetakan, kita harus buat matriksnya dengan Amerika Serikat, tapi yang tadi supaya tidak melanggar keduanya seperti itu. Oke, Prof. Telisa mungkin terakhir Prof. Kalau misalnya Amerika Serikat lebih protektif begitu ya untuk perdagangan, menutup akses China ke sana. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah barang-barang yang harusnya masuk ke Amerika Serikat kemudian tumpah ke Indonesia. Nah, bagaimana Indonesia harus mengantisipasi ini?
Ya betul, karena ini sesuai ya dengan kita ada beberapa misalkan tekstil kan kemarin industri tekstil kita dengan adanya peraturan perdagangan yang ya agak longgar terhadap impor, kemudian adanya penyelundupan sejumlah pelabuhan-pelabuhan. Nah, pelabuhan-pelabuhan ini akan semakin diawasi agar impor ilegal tidak semakin marak. Nah, betul sekali ada sekali potensi bahwa tinggi sekali potensi bahwa produk-produk Cina akan semakin menyerbu Indonesia karena pasar Amerikanya memang sedang lebih tertutup dan lebih close gitu ya. Nah, kita juga harus ya semakin memperketat tadi terutama pengawasan di pelabuhan penyelundupan yang sering terjadi itu harapannya dengan adanya tadi ya Pak Prof Popi menyampaikan kita udah ada KL yang di Kabinet Merah Putih ini yang cukup solid yang ya masing-masing KL. Nah, itu harapannya pengawasan itu dari semua stakeholder sinergi multi stakeholder untuk mengawasi barang-barang tadi. Nah, kemudian kita juga harus meningkatkan kualitas produk kita. Jadi kesadaran dan sosialisasi kepada masyarakat juga bahwa kualitas produk Indonesia itu tidak kalah dengan produk itu. Dan kalau kita memang ingin berkontribusi pada ekonomi nasional, nah kita memang harus mendukung lah produk-produk domestik seperti itu mulai dari konsumsi rumah tangga juga pengadaan barang dan jasa di pemerintah itu harus pro kepada itu. Nah, jadi artinya bahwa ya kita bersaing baik secara ya harus kompetitif juga, tapi di sisi yang lain peraturan-peraturan yang ada misalkan peraturan Kementerian Perdagangan, nanti peraturan di pelabuhannya sendiri itu harus mendukung agar tadi ya lebih terawasi sehingga impor-impor ilegal ini juga tidak menghancurkan perekonomian kita karena kita kan pengen tumbuh 8%, industri harus tumbuh lebih lagi misalkan. Nah, itu industri harus cukup besar nanti share-nya meningkat gitu, harus bisa sampai tumbuh lebih dari 20% gitu. Maaf share-nya itu lebih tinggi dari 20% gitu. Yang sekarang 19% nanti harus jadi 25 untuk mencapai misalkan target yang pertumbuhan ekonomi 8%. Industri harus maju. Nah, industri kita mau maju tapi kalau ada banyak barang impor ya sulit juga kan. Jadi makanya bagaimana preferensi masyarakat kepada produk-produk domestik. itu Nah, kita tadi ya biasanya soal kalah di harga perang karena kita tahu produk China itu harganya murah. Nah, ini jadi suatu tantangan kita harus memperbaiki efisiensi Oke, biaya baik di Prof. Indonesia. Telisa itu tadi ya dampak dari perang dagang antara Cina dan juga Amerika Serikat. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Telisa dan juga Prof. Popi atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Ya.